Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa tumbuhan bisa dijadikan obat. Eh, Mengapa tumbuhan itu dapat dijadikan sebagai obat? Sebelum kita bahas ini, putar dulu intronya. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar dia. Matahari menyinari semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musim panas merupakan hari bermain gembira. Orang kaya terganggu bila tiada henti. Kita akan membahas mengapa tumbuhan dapat dijadikan sebagai obat ya. Ini ya alasan mengapa tumbuhan itu bisa dijadikan obat. Karena tumbuhan itu dapat melakukan metabolisme. Setiap tumbuhan pasti melakukan metabolisme. Baik itu metabolisme primer maupun sekunder. Kalau primer itu pasti, karena itu adalah kebutuhan pokok dari suatu tumbuhan. Sedangkan kalau tumbuhan itu juga melakukan sekunder. Ini hanya tumbuhan tertentu yang dapat melakukan metabolisme sekunder ini, dan itu jarang ya tuh. Ini tumbuhan tertentu dan pada usia tertentu, karena ini tidak pokok. Yang pokok adalah metabolisme primer ini. Nah, contohnya adalah asam nukleat, ada lipid, lemak, itu ada karbohidrat. Lipid ini termasuk minyak, juga bisa lemak, minyak, ada protein dan ada DNA. Itu yang penting-penting biasanya, yaitu penyusun mutlak, penyusun utama makhluk hidup, sangat penting untuk pertumbuhan makhluk hidup itu ya. Kalau sekunder ada terpenoid, alkaloid, flavonoid, steroid, tanin, saponin, minyak atsiri, fenolik. Nah, ini banyak sekali pandangan para ahli ya, tujuan dari tumbuhan itu melakukan metabolisme sekunder, meskipun tidak sangat penting, namun dihasilkan hampir semua tanaman gitu ya. Meskipun tidak terlalu penting itu sebenarnya untuk tanaman itu sendiri gitu ya. Inilah alasan yang mengapa tumbuhan itu dapat dijadikan obat, karena ia menghasilkan metabolisme sekunder yang antara ini adalah terpenoid, alkaloid, flavonoid, steroid, tanin, saponin. Jadi ini kita akan bahas beberapa saja karena ini banyak sekali. Ya, ini ada beberapa saja yang akan kita bahas. Lalu nih, selain tumbuhan, manusia pun juga melakukan metabolisme. Ini gambarannya di manusia ya, ini gambaran pada ya tumbuhan kali ini. Lalu kalau gambaran pada manusia itu nanti ada katabolisme, anabolisme, itu sama, yaitu nanti ada proses pembentukan, ada proses pemecahan gitu ya, dari senyawa kompleks menjadi senyawa simpleks, dan ada pembentukan dari senyawa simpleks menjadi senyawa kompleks. Itu kalau pada manusia. Kalau pada tumbuhan itu metabolisme ada primer, sekunder, seperti itu. Next, terus yang dapat dimanfaatkan itu dalam
tumbuhan itu hampir semuanya, dari akar, dari batang, buah, daun, bunga, ada dalam biji, ada korteks, ada kulit batang, kortek ada kulit, atau kulit batang, dan masih banyak lagi di pucuk daun aja nanti masih dibagi-bagi, ada pucuk daun, ada ini masih banyak lagi biji gitu ya, ada umbi juga kadang ada. Kita bahas senyawa dalam tanaman gitu ya, yang dilihat dari metabolisme sekunder tadi. Kita hanya bahas beberapa saja, nanti kalau ini ada minyak atsiri, pembentukan dan penyimpanan minyak atsiri terdapat di bagian tumbuhan yang berbeda-beda. Itu ada dari daun, bunga, buah, biji, batang, atau kulit ya, dan akar atau rizoma. Sebagai contoh ada kulit kayu manis ya, bahasa Latinnya cinnamon, di bagian kulit batang atau kayu kortek kulit batang ya. Pada tanaman suku Apiaceae di bagian perikarpium buah. Perikarpium itu adalah daging buah. Pada tanaman Menthe sp di dalam kelenjar minyak daun dan batang. Pada tanaman jeruk di bagian mahkota bunga atau di kulit buah. Pada bunga mawar terbanyak berpusat pada mahkota bunga. Pada famili Umbelliferae banyak terdapat dalam perikarpium buah, perikarpium atau daging buah. Pada jeruk terdapat pada kulit buah dan dalam helai daun. Lalu ke senyawa berikutnya yaitu terpenoid. Terpenoid adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar dilihat dari jumlah senyawa maupun variasi kerangka dasar strukturnya. Terpenoid ditemukan berlimpah pada tanaman tingkat tinggi. Meskipun demikian, dari penelitian diketahui bahwa jamur, organisme laut, dan serangga juga menghasilkan terpenoid. Selain dalam bentuk bebasnya, terpenoid di alam juga dijumpai dalam bentuk glikosida, glikosil, ester, dan iridoid. Terpenoid juga merupakan komponen utama penyusun minyak atsiri. Senyawa-senyawa termasuk dalam kelompok terpenoid diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon penyusunnya. Ini ada terpenoid. Senyawa terpenoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang merupakan modifikasi dari golongan terpen. Pada umumnya jumlah atom C merupakan kelipatan dari 5 yang disebut unit isopren, yang disambungkan dengan berbagai cara dan dengan berbagai jenis penutupan cincin, derajat ketidakjenuhan, dan gugus fungsi. Tetapi kaidah yang paling umum adalah kepala ke ekor. Jadi terpenoid ini mempunyai struktur kimia yang mempunyai C itu minimal 5 dan kelipatannya 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya gitu ya. Kelipatan 5 baru disebut terpenoid. Ini klasifikasi terpenoid, ada C5 contohnya isopren, C10 monoterpenoid, C15 sesquiterpenoid, C20 diterpenoid, C30 triterpenoid, C40 tetraterpenoid, dan C yang ke N itu sampai tidak terhingga gitu ya, polisopren. Kalau semakin banyak C-nya itu biasanya ikatannya itu sangat kuat, kayak karet itu katanya kuat banget. Nah, ini contohnya ada monoterpenoid, contohnya di minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu mempunyai struktur kimia. Struktur kimianya merupakan monoterpenoid. Monoterpenoid tadi adalah terpenoid yang mempunyai
C10 kalau nggak salah ya. Dan beberapa minyak atsiri ya, sesquiterpenoid juga ada terdapat di minyak atsiri, contohnya monoterpenoid. Lalu selanjutnya kita ke alkaloid. Alkaloid ini merupakan dari kata alkali dan like. Alkali itu merupakan dalam bahasa, kalau nggak salah Latin ya, itu artinya alkali itu basah atau pahit, suka pahit gitu alkali. Senyawa alkaloid adalah substansi yang relatif toksik. Ini adalah beracun kalau dalam jumlah yang berlebih. Kalau dosisnya tepat, ini menjadi obat gitu ya. Bekerja terutama pada sistem syaraf pusat, bersifat basa karena mengandung nitrogen N heterosiklik. Disintesa dalam tumbuhan dari asam-asam amino dan turunan-turunannya. Nah, ini kegunaan alkaloid dalam tumbuhan. Jadi tumbuhan itu menghasilkan terpenoid. Kenapa gitu ya? Salah satunya ini sebagai racun untuk melindungi tanaman dari serangga maupun hewan, sebagai bahan penetral racun detoksifikasi dalam metabolisme tanaman itu sendiri, sebagai pengatur tumbuhan, sebagai faktor pertumbuhan tanaman, terdapat cadangan makanan gitu ya, sebagai cadangan unsur nitrogen. Karena alkaloid itu kan basa atau pahit yang dihasilkan dari nitrogen N heterosiklik tadi. Ini contoh dari senyawa alkaloid gitu ya. Ini ada ephedra. Ini rumus struktur kimianya nanti seperti ini. Nah, ini tanamannya. Ephedra ini nanti sinica nama tanamannya, dan zat aktifnya yang diambil adalah ephedrin ya. Nama tanamannya ephedra. Senyawa yang dihasilkan adalah ephedrin. Nah, ephedrin ini dapat digunakan sebagai obat anti dekongestan atau obat pilek flu gitu. Lalu yang ini contoh-contoh tanamannya ya. Ini contoh tanaman namanya Danatu stromonium. Zat aktif yang digunakan adalah skopalamin, SSS, motion sickness atau kram perut, untuk nyeri perut biasanya gitu. Lalu ada tanaman Polypendula ulmaria, nanti menghasilkan aspirin atau acetosal itu sebagai reduces pain atau sebagai anti nyeri dan anti inflammation. Ada Cinchona pubescens ataupun quina, quinin ya, yang zat aktifnya quinin sebagai anti malaria. Ada Catharanthus roseus ya, tertapak darah. Ini zat aktifnya adalah vinblastine sebagai anti kanker atau obat kanker gitu ya. Catharanthus roseus adalah yang diambil adalah akarnya biasanya. Ephedra silica yaitu nanti ada pseudoephedrin, ada ephedrin ya yang dapat dihasilkan dari tanaman tersebut. Jus nasal congestant atau sebagai obat pilek tadi. Ada Papaver somniferum, nah, ini sebagai opium. Nah, nanti ada yang dia alkaloid yang nanti disintesis menjadi morfin, kodein. Nanti kegunaannya banyak, kayak morfin itu sebagai anti nyeri sebenarnya. Biasanya untuk anti nyeri pasca bedah atau sebagai karena patah tulang atau operasi atau karena kanker, itu nyerinya luar biasa, jadi biasanya pakai morfin, nyeri yang sangat kuat biasanya. Lalu kodein, nah kodein ini sebagai obat batuk, sebagai obat batuk. Karena ini mempunyai efek ketergantungannya sangat tinggi, kecanduannya gitu,
dari papavermoniferum ini, morfin kodein, ini digolongkan sebagai obat narkotika biasanya yang harus dibeli dengan resep. Lalu Toxub brevifolia, tanaman pencet. Zat aktifnya tasol yang juga sebagai anti kanker juga. Lalu kesimpulan dari pembahasan tadi kan menjawab pertanyaan yang sebelumnya, yaitu mengapa tumbuhan itu dapat dijadikan sebagai obat. Karena tumbuhan dapat dijadikan obat itu karena tumbuhan melakukan metabolisme sekunder. Kalau hanya primer aja nggak bisa gitu ya. Yang penting adalah sekunder. Dari metabolisme sekunder itu akan menghasilkan senyawa-senyawa yang begitu banyak tadi. Ada flavonoid, terpenoid, alkaloid, tanin, minyak atsiri, dan masih banyak lagi. Ya, dari hasil-hasil metabolisme sekunder itu, zat itulah yang dapat dijadikan obat nih, ya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, dan like kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian agar ilmu ini bermanfaat. Dan jangan lupa komen kalau kemungkinan masih ada kesalahan-kesalahan dalam saya menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.